saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, Shalom. Pada saat ini kita bersama diajak untuk menghayati sabda Tuhan, di mana kita sebagai hamba-Nya yang percaya. Jadi seorang hamba tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi melalui sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu malah kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan Kamis Putih pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami menghadap-Mu di dalam tahta-Mu yang mulia ya Tuhan. Menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kesempatan saat ini kami menghadap mohon tuntunan Roh Kudus. Kami bersama-sama akan mendengarkan renungan dari Tuhan. Buka hati kami Tuhan, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk menjalani kehidupan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Tapi di sini saya akan membacakan ayat 4 sampai 11 yang akan kita renungkan bersama. Yang demikian sabda Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang Engkau perbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mau merenungkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosea. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini banyak sekali orang di seluruh dunia menyatukan hati, berkumpul bersama dengan keluarga, makan bersama, canda tawa dalam sebuah ruangan yang hangat. Begitu juga ketika mereka makan. Dalam meja makan, dalam perjamuan makan, tentu banyak sekali percakapan-percakapan yang disampaikan. Begitu juga ketika orang, diri kita, tangga kita pun pasti juga mengalaminya pada saat ini. Dalam meja makan, seringkali kita mendengarkan sebuah perintah, kita mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh orang tua kita.
Mungkin dari anak menyampaikan sesuatu kepada orang tua, dan masih banyak hal lagi yang dibicarakan di dalam meja makan. Hal yang menarik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika masa Paskah, di mana ketika mereka sebelum melaksanakan hari raya Paskah. Zaman dulu orang Yahudi Israel memperingati bagaimana ketika mereka keluar dari tanah Mesir, merayakan kemenangan karena tuntunan Tuhan dalam hidup bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang menarik tadi disampaikan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan dan apa yang dilakukan di meja makan bersama dengan para murid. Biar kita tahu, kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Ada hal-hal yang penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Mengapa kok di meja makan? Lalu mengapa kok Tuhan Yesus harus membasuh kaki mereka? Apakah Tuhan itu kok harus membasuh manusia? Seorang guru kok harus membasuh murid-muridnya? Pelajaran yang sungguh luar biasa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita semua, yaitu bagaimana Tuhan Yesus meneladangkan, yaitu dalam kebersamaan dengan para muridnya, dan apa yang dilakukan. Tuhan Yesus ingin supaya muridnya itu memiliki sikap, yaitu rendah hati. Kita bisa bayangkan Tuhan, kita bisa bayangkan seorang guru kok mau gitu. Mungkin pada saat ini sangat-sangatlah susah dan sulit ketika orang mau menghargai, apalagi membasuh kaki orang yang lebih rendah daripada dirinya. Tapi Tuhan Yesus melakukannya itu dengan sadar, dengan tanpa paksaan, dan bahkan merendahkan hati, merendahkan dirinya, yang notabene adalah Tuhan. Pelajaran pertama yaitu kita harus menjaga diri kita supaya kita memiliki sikap rendah hati. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, itu disampaikan bagaimana Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan, tapi ia juga menempatkan dirinya sebagai pelayan dengan mengambil kain lenan dan bahkan kaki para murid itu dibasuh. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa yang ia lakukan supaya setiap orang itu mendapat bagian di dalam. Terus menolak ketika Tuhan Yesus mengatakan, atau ketika Tuhan Yesus akan membasuh kakinya. Jangan merasa kok ya guru mau membasuh muridnya, tapi itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa setiap orang yang tidak dibasuh oleh Tuhan tidak akan mendapatkan bagian, Yesus memikirkan, lalu ia berkata, Tuhan kalau begitu basuhlah seluruh tubuh, kakiku, kepalaku, tangan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruh. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua ini yang perlu kita renungkan, hayati dalam panggilan kita. Apakah sedikit apa yang kita lakukan semuanya sudah untuk kemuliaan nama? Kita sebagai seorang hamba, sebagai para murid, kita mengatakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik di gereja, di rumah, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus pun mau menanggalkan pakaiannya. Jubahnya ia tanggalkan, yang menjadi seorang pelayan, seorang hamba. Berarti kita pun demikian. Dalam hidup kita harus menjadi keputusan bahwa kita sudah dibasuh
dibasuh oleh, tetapi kita masih saja mendalamkan keikhlasan diri. Lalu apa yang akan kita dapatkan setelah kita merendahkan diri, kita menjaga kekudusan dalam hidup? Kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak kita dapatkan, tetapi dari surga. Satu lagi yang perlu kita lihat, bagaimana Tuhan memberikan sebuah perintah yang baik. Nasihat yang tadi sudah disampaikan dengan teladan mau saling melayani satu dengan yang lain, merendahkan diri, menjaga kekudusan dalam yang didapatkan adalah sebuah bagian bagi siapa yang mau melaksanakan perintah Tuhan, yaitu saling. Lalu apa atau yang menjadi wujudnya ketika kita mengasihi saudara kita, dan apa atau wujudnya kita mengasihi Tuhan dalam peristiwa yang terjadi pada saat ini? Kita mengasihi diri kita mengasihi sesama kita, dan kita mengasihi Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang berat, mengkhawatirkan, menakutkan, tapi kita masih mau hadir dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama bersekutu di dalam sukacita bersama dengan anggota keluarga yang lain. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan tidak kita dengan egois, apalagi dalam peristiwa wabah virus corona. Itu yang harus kita ingat. Inilah saatnya kita mewujudkan cinta kasih kita dalam tindakan real, nyata di dalam hidup. Apa yang menjadi anjuran pemerintah, itu yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi anjuran dari gereja, itu pun yang harus kita lakukan. Meskipun banyak hal yang kita rasakan, yang biasanya kita laksanakan, kita merasakan kehilangan itu semua, tetapi itulah wujud mengasihi. Nah, kalau sudah menjadi wujud yang saling mengasihi, rendah hati, jaga kekudusan, itu juga nanti akan dapat bagian dalam kebahagiaan. Berarti dikatakan sebagai hamba yang percaya. Percaya dalam hal apa? Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus berasal dari Allah, dan Ia akan kembali kepada Allah. Dan teladan-teladan yang telah diberikan, perintah-perintah yang telah diberikan kepada kita, itulah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hayati Kamis Putih tentang apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika membasuh kaki para murid. Rela melepaskan jubah, membasuh kaki, mengelap kaki para murid. Itu sebuah teladan yang luar biasa, mengasihi tanpa pamrih. Dan kita percaya bahwa apa yang sedang kita hadapi pada saat Tuhan memiliki rencana yang indah, yang baik bagi kita semua. Selamat menghayati masa Kamis Putih pada saat Tuhan senantiasa melindungi, menghibur, menjaga kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Teladan-teladan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk rendah hati. Kau mengajarkan kami untuk menjaga keputusan, bahwa seringkali kami masih memikirkan egois kami, keinginan
Dalam perenungan ini pun Engkau menuntun kami. Engkau mengingatkan kami kembali akan perintah yang Engkau sampaikan, supaya kami saling mengasihi tanpa pamrih, dengan penuh ketulusan seperti yang Engkau lakukan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami mampu, supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh melaksanakan, menerapkan kasih di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini dalam bersamaan dengan keluarga kami mohonkan berkat bagi keluarga kami, orang tua kami, anak kami, suami istri kami, adik kakak kami. Tuhan senantiasa tolong, Tuhan hibur, berikan kekuatan, jauhkan dari kekhawatiran, kecelakaan, juga yang saat ini terjadi, virus corona yang menghantui. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami semua, dan wabah ini pun akan segera berakhir. Untuk itu juga Tuhan, kami mohon kepadamu bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, terkhusus di jemaat GKJ Senayan. Tuhan selalu memantapkan langkah di dalam mereka menjadi hamba-hamba-Mu, hamba yang percaya, hamba yang setia di dalam kebersamaan di GKJ Senayan. Tuhan yang baik. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, dokter, perawat, dan berbagai pihak yang saat ini sedang bekerja keras untuk menanggulangi, mencegah menyebarnya virus corona. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, penghiburan serta kekuatan. Mereka pun harus meninggalkan, harus berpisah dengan keluarga yang ada di rumah. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka dengan setia berkorban untuk menunjukkan kasih yang telah Engkau ajarkan. Para pemimpin bangsa dengan semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan, Tuhan sendiri juga yang melakukan. Semua untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerahkan hidup kami, istirahat kami pada malam hari ini Tuhan, ke dalam tangan kasih kuasa Yesus Kristus. Engkaulah juru selamat, Engkaulah penebus, Engkaulah Allah yang sejati. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan singkat kita pada saat ini. Kiranya kita semakin diberkati, dikuatkan untuk terus mampu melaksanakan, menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, menjadi hamba yang percaya. Apa yang terjadi kondisi saat ini tidak membuat kita menjadi